الأستاذ محمد الماجستير كمعلم الثاني في علم الثاني، وكذلك أصحابي المحبوبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووله، وبعد. أولا، هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا، صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حمل الناس من الظلمات إلى النور وإلى الصراط العزيز الحكيم. أتكلم أمامكم جميعا كرئيس الجلسة. قبل نمضي إلى شرح مضمون الموضوع، سأخبركم البرنامج اليوم. أولا، الافتتاح. ثانيا، تلاوة القرآن الكريم. ثالثا، شرح مضمون الموضوع. رابعا، الأسئلة أو الأسئلة من الأصحاب من الصحيبي. وخامسا يعني مشاهدة الفيديو عن المادة. وخامسا يعني الاختتام. هيا بنا إلى برنامجنا الأولى يعني الافتتاح. خير ما تبدأ هذا البرنامج بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. نخطو إلى برنامج الثانية إلى برنامج الثاني يعني قراءة ما تيسر من آية الله البينات من أخينا putra Maulana Al-Jahidi عليه فليتفضل مشكورا. Cek cek, Pak, terdengar suara? Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي
ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadha Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wahuwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Syukran, Anda kembalikan ke Ansi. Nam, sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Nakhtu ila barnamaj salisa yakni syarhu matmumil mawdu'. قبل إلى شرح مضمون الموضوع سأخبركم عن ماذا بتحت الموضوع في هذا اليوم. بتحت الموضوع يعني ممنوع من الصرف وكذلك الموضوع في شرح مضمون الموضوع هذا ممنوع من الصرف وكذلك next. وكذلك هناك ماذا الفرقة الأولى يعني موجود الغفاري رحمن وكذلك putra Maulana وأنا بنفسي Rani Novian Pratama. ولا أطول الكلام هيا بنا إلى شرح مضمون الموضوع إلى متكلم الأول يعني أخينا putra Maulana. فليتفضل مشكورا. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian ya teman-teman. Pengertian mamnu minas sarf adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk isim-isim yang tidak boleh bertanwin, baik kasratain, domatain, ataupun fathatain. Lalu secara garis besar nih teman-teman, secara garis besar mamnu minas sarf ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mamnu lillah wahdah yang artinya tidak boleh ditanwinkan karena satu sebab, dan ada lagi mamnu lillatain au aksar, artinya tidak boleh ditanwinkan karena dua sebab atau lebih. Nah, yang pertama, mamnu lillah wahda ini ada 3 pembagian teman-teman. Yang pertama, sigoh muntaha al-jumu,
yaitu setiap jamak taksir yang diakhiri dengan alif dan setelahnya 2 atau 3 huruf. Itu namanya sigo muntaha al-jumu'ah. Bisa juga teman-teman nanti lihat di makalahnya ya, karena di makalah lebih komplit ya. Terus jika setelahnya 2 huruf maka tidak ada syarat lain. Namun jika setelahnya terdiri dari 3 huruf maka syaratnya huruf tengahnya harus sakin atau sukun ya, berharokat sukun mati. Nanti insya Allah di PPT selanjutnya itu ada contoh-contohnya. Boleh di next. Nah, pada asalnya semua isim itu mufrad dan jamak taksir dimajrurkan dengan kasroh. Sebagaimana pada asalnya isim-isim ini huruf terakhirnya diberi tanwin ketika terbebas dari alif lam dan idhofah. Jadi kan pasti kita udah tahu ya teman-teman semuanya, kalau misalkan huruf isim itu nggak ada alif lamnya pasti domah tain atau fathah tain kan. Sedangkan kalau ada alif lamnya itu tidak ada kasrat lainnya, tidak ada tain huruf kayak fathah tain, domah tain, kasrat lainnya. Itu kalau nggak salah pembahasan nakiroh, isim nakiroh sama ma'rifah ya teman-teman. Insya Allah masih ingat. Mungkin bisa di next. Nah, tanwin adalah nun sukun yang diucapkan pada akhir isim mu'rab yang terbebas dari alif lam dan idhofah. Tidak tertulis tapi hanya diwujudkan dengan 2 domah ketika rofa, 2 fathah dan alif ketika nasab dan 2 kasroh ketika jar. Juga perlu diperhatikan bahwa alif tidak ditambahkan ketika nasab apabila isim akhirnya hamzah. Contohnya ibtadaan atau mubtadaan. Atau akhirannya itu tatanis murbotaha. Contohnya fatatan. Adapun apabila huruf terakhirnya isim adalah hamzah dan didahului oleh huruf sukun maka diberi alif ketika nasab. Contohnya itu juz'an, terus bad'an. Kan ada hamzah terakhirnya itu huruf alif. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada daripada macam-macam mamnu minas sorof. Nah, yang pertama itu ada eh, al-alamu muannas. Jadi daripada isim alam. Nah, yang pertama ini isim alam itu nama, nama yang muannas. Contohnya eh, Fatimah tuh, Khadijah tuh, Makkah tuh. Nah, ini sama saja Pak dengan jadi eh, isim yang apa namanya? Yang muannas daripada isim alam itu eh, termasuk ke dalam mamnu minal minas sorof karena dia lebih dari 4 huruf. Itu lebih dari 4 huruf. Seperti Fatimah ada 5, Khadijah ada 5 juga, dan Makkah tuh ada 4. Nah, ini yang kedua, pengecualian. Apabila dalam mu'annas eh, apa namanya isim isim alam dari mu'annas terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya ada sukun seperti Hindun, Misrun, nah maka boleh menghilangkan tanwin atau menambahkan tanwinnya jadi Hindun, jadi Misrun, Rokdun itu. Jadi kalau apa 3 lebih itu apa tidak ada tanwinnya seperti yang di atas Fatimah, dan apabila 3 dan di tengahnya ada sukun itu boleh menghilangkan tanwin atau menambahkan tanwinnya. Oke, selanjutnya. Oke, baik.
Maaf, langsung saja saya tambahin. Apabila Ajami bukan nama Arab, contohnya itu seperti Ibrahim, Ramsis, atau Nabiliyun, Yakub, itu jadi nggak boleh ada tanwinnya ya. Ibrahim itu seperti nama-nama bukan nama Arab ya, Ibrahim, Ramsis. Nah itu. Habis itu, apabila alam Ajami terdiri dari 3 huruf, huruf tengah yang sukun maka ditanwin. Contohnya, seperti kayak yang tadi di atas dijelaskan oleh saudara Gipari, ya kan kayak seperti Hindun itu sama aja kayak gini, Nuhun. Jadi boleh pakai tanwin atau tidak boleh pakai tanwin. Seperti Nuhun, Lut, Famun, ya. Kemudian yang selanjutnya, apabila murokab dengan susunan mazzi, contohnya seperti Bur Said, Ba'labak, New York, Hadramaut, itu kan contohnya itu seperti Hadro. Hadro sendiri, maut sendiri. Nah, ini jadiin satu, Hadro maut. Jadi itu masuk ke mamnu'u minas sorfi. Terus selanjutnya, apabila isim dengan wazan fi'il, seperti Ahmad, Yazid, Yasrib, dari ini dari kata-kata fi'il, Ahmad dari Hamada, Yazid dari Zada Yazidu. Nah, itu seperti kayak gitu ya. Itu masuk ke mamnu minas shorof. Terusan selanjutnya yaitu apabila berwazan mu'al, mu'al ya kan. Seperti contohnya ada contohnya Umar, Zu'alun, Zu'halu, Huzahu, dan Zuha. Nah itu apabila berwazan mu'al. Bisa di next. Dan yang ke ini yang B ada namanya nomna'u minas sorfi dari sifat. Apabila yang pertama itu apabila berwazan fa'lani dan muannasnya fa'la, ya kan? Contohnya seperti atsyan, syakron, ghadban, jaw'an, syab'an, ya kan? Nah, itu yang pertama, seperti apabila berwazan fa'lani dan fa'la. Kedua, apabila berwazan af'alu, seperti contohnya itu ada akhdoru, akhmaru, aswadu, akbaru, aktsaru, afdolu, asbaku, dan ahsanu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila isim dari 1 sampai 10 dibentuk dengan wazan fa'alu atau maf'alu, seperti sulasu, ruba'u, atau khumasu, usyaru, mauhadu, masna, ma'syaru. Nah, itu yang ketiga. Bisa di next. Nah, terus habis itu ada contoh dari mamnu'us minas sorf dari ism atau kata benda. Yang pertama itu apabila berwazan sigotul muntajumu, yaitu seperti itu ada 7. Afa'ilu, afa'ilu, fa'ailu, mafa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu, fa'alilu. Dan di bawahnya juga ada contoh-contoh wazan-wazan tersebut seperti afazilu, anashidu, rosailu, madarisu, mafatihu, syawari'u, hasofir. Oke, bisa di next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Kemudian ada al-mamnu minas sorof yang secara mutlak. Semua isim yang berakhiran alif tanis maksuroh atau alif tanis mamdudah. Sama saja apakah eh, isim alam dari sifat atau isim, dan sama saja apakah menunjukkan kepada mufrad atau jamak. Jadi alif tasnya maksurah itu yang seperti huruf ya namun tidak ada titiknya. Contohnya salwa, najwa, atsya, jau'a, salma, zikro, hubla, busyara. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya ingin menambahkan satu lagi, i'robnya lupa tadi. I'rob dari apa namanya? Mamnu'u minas shorof. Contoh dari i'rob satu aja, marortu bi Usmana.
ya kan? Marortu bi Usmana. Ma marortu itu fi'lul madi mabniyun bil fathi. Watta hada domir muttasil takdiruhu ana. Wa bi itu harful jar mabniyun alal kasri. Wa Usman ada ismu majrurun bi wa alamatu jarrihi fathah. Tulisan di niyabatan an kasroh li'annahu mamnu'um minas sorfi. Nah, itu untuk i'robnya. Oke, langsung saja kita ke apa acara selanjutnya, itu tanya jawab. Langsung saja kita buka untuk 3 orang penanya dengan fitur raise hand. Silakan yang ingin bertanya untuk melakukan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke, kepada saudara Albi Hazimi, silakan. Oke, syukron al fursah. Izin bertanya, tadi di PPT kan itu daripada isim, apabila yang isim yang mamnu sorfi ini, apabila isim dengan wazan fi'il itu, contohnya tadi ada 3 tuh, kalau nggak salah. Bentar. Contohnya ada 3 itu, yang Ahmada, Ahmadu, Yazidu, Yafribu. Nah, pertanyaannya ini, pertanyaan pertama ini, Ahmadu ini tadi sempat dijelaskan bahwasanya Ahmadu ini dari Hamada. Apakah ada benar dari Hamada atau dari Ahmada yang berwazan af'alu gitu? Paham maksudnya? Kan Ahmadu ini sama berwazan dengan af'alu ya gitu ya. Contohnya. Jadi apakah berwazannya ini ke seluruh wazan, terus juga Ahmadu ini dari Hamada, atau berwazannya ke af'alu gitu kan, sama-sama percis gitu ya. Terus yang kedua mengenai tadi i'robnya ya. Nah, itu i'robnya apa semuanya ketika posisi isim kan, falil asma min zalika tuh ketika rofa, nasab, terus juga jazm ya, jazm, mau nggak salah jazm. Nah, itu semuanya itu mabni fathah. Apakah ada i'rab lainnya gitu? Syukron, itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila ada yang ingin bertanya lagi, maka aktifkan dulu fitur raise hand. Oke, sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya?
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kepada Saudara Yahya Adli Darmawan, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Eh, ingin bertanya tentang apa Sigo Muntahal Jumu. Ini bisa diperjelas lagi nggak? Karena kan apa di makalah itu kan Sigo Muntahal Jumu kan setiap jamak taksir yang diakhiri dengan alif dan setelahnya dua atau tiga huruf. Nah di kalimat itu tuh kayak masih apa namanya ngebingungin gitu loh. Soalnya kan dia di situ tulisannya setiap jamak taksir yang diakhiri dengan alif. Tapi di situ tuh kayak setelahnya itu tuh contoh-contohnya tuh kayak nggak tidak diakhiri dengan alif gitu loh. Jadi bisa diperjelas lagi nggak? Itu aja sih. Oke, terima kasih baik kepada Yahya Adli Darmawan atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, dikarenakan tidak Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu, dan sebelum itu saya akan menampilkan video tentang eh, materi Mamnu'u Minas Shorf.
Boleh tidak kita busa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismun itu pilihannya ada dua. لم بل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismun itu pilihannya ada dua, dikasih alif lam di awal ataupun ditanwinkan di akhir. Contoh kitab. Kitab pilihannya hanya ada dua, mau dikasih alif lam di awal al-kitabu atau nggak dikasih alif lam tapi ditanwinkan di akhir kitabun. Boleh tidak kitabu saja? Nggak boleh. Jadi dia harus memilih di antara dua ini, dimakrifahkan atau dinakirahkan. Nah, tapi hari ini kita akan belajar yang spesial gitu. Ismun yang spesial, yang dia tidak dimakrifahkan tapi nggak boleh ditanwinkan. Namanya al-mamnu' minas sorfi. As-sof artinya tanwin. Al-mamnu artinya gak dibolehkan, haram, diharamkan tanwin. Itu walaupun nanti dia berdiri tanpa ma'rifah. Oke, kita langsung. Ini ada banyak. Kita mulai dari yang ini dulu, nanti kita sambung lagi. Jadi ada al-mamnu' minas sarfi. Yang pertama sighah muntahil jumu'. Apa itu sighah muntahil jumu'? Jama'. Dia jamak ala wazan mafa'il atau mafa'ila. Contoh misalnya nawafid. Nawafidu deh. Nawafidu ala wazan mafa'il. Nawafidu. Maqa'idu. Qa'idu ala wazan mafa'il. Atau yang kedua ala wazn mafa'il. Jadi dia ada 3 huruf setelah alif, 1, 2, 3. Apa itu? Contohnya misalnya mayadin, jamak dari maidan. Mayadin. Nah, jadi dia jamak dari maidan. Muntahal jumu'. Ada 2, ala wazn mafa'il atau ala wazn mafa'il. Ya. Khalas, 1. Yang kedua, al-aliful mamdudah. Oke, kita udah belajar aliful mamdudah. Apa itu aliful mamdudah? Diakhiri alif dengan ismun yang diakhiri dengan alif dengan hamzah dan sebelumnya 3
atau lebih? Tuh 2, 3. Alif dengan hamzah. Sahra, syu'ara. Ya, alif dengan hamzah dan tidak berlaku untuk 2 huruf sebelumnya. Contoh misalnya nida. Nida. Oke, ini berakhir dengan alif dan hamzah, tetapi sebelumnya 2 harokat, 2 huruf. 1, 2. Nah, ini nggak berlaku. Jadi minimal itu 3 sebelumnya. 1, 2, 3. Baru dinamakan al-aliful mamdudah. Oke. 2. Kemudian yang ketiga, al-aliful maksurah. Al-aliful maksurah yaitu alif lazimah, ini dibilang iya gitu ya. Kayak tulisannya iya, tapi sebenarnya namanya alif lazimah atau alif bengkok deh. Sebelumnya fathah. Laila, fata, sebelumnya fathah. Al-aliful maksurah. Nah, ini semuanya dinamakan al-mamnu' minas sarfi. Bab 1. Kita lanjut lagi ke bab 2. Nastamir fil mamnu' minas sarfi. Tadi sudah kita bahas ada 3. Sekarang kita tambah lagi ada 2. Jadi al-mamnu' minas sarfi kita bagi menjadi 2. Sudah kita bahas 3, sekarang kita tambah lagi, kita bahas 2 dan ini terakhir. Ada alam. Alam itu apa Ustazah? Alam itu 3. Nama orang, nama bulan, kemudian nama tempat. Jadi ada 3 alam, kemudian sifat. Masuk ke alam. Alam yang diakhiri alif dengan nun. Yang diakhiri alif dengan nun. Contoh misalnya Utsman. Utsman diakhiri alif dengan nun. Atau Ramadan. Ramadan, bulan, nama bulan. Diakhiri alif dan nun. Kemudian ala waznil fi'li, alam yang ala wazn al-fi'il. Contohnya misalnya wazn fi'il itu Ahmad. Ala wazn fi'il Ahmad, af'al. Ashraf. Nah, nama orang dia juga ala wazn fi'il. Ala wazn fu'al. Ala wazn fu'al. Umar. Ala wazn fu'al. Murakkab masjid contohnya adalah Hadramaut. Jadi murakkab masjid adalah nama tempat yang terdiri dari 2 kata dijadiin satu, jadilah nama tempat gitu. Contoh misalnya Hadramaut yang tadi, hadir, maut gitu. Digabungkan jadi satu, Hadramaut. Jadi nama tempat. Nah, ini namanya murakkab masjid, Hadramaut. Hadramaut. Atau contoh lagi Pur Said, misalnya ada nama tempat di Mesir, Pur Said. Dia terdiri dari 2 pur, kemudian ada Said. Jadi digabung jadi satu, jadilah nama tempat. Kemudian A'jami. A'jami ini banyak, semua nama itu A'jami. Nama kita itu A'jami, Mardiana, Desta, dan lain sebagainya itu A'jami. Sampai nama-nama nabi juga A'jami, kecuali ada berapa? Muhammad, Saleh, Syu'aib, Hud, Nuh, Lut, Hud. Ada 7. Jadi Saleh, Syu'aib, Nuh, Hud, Saleh. Muhammad, Saleh, Syu'aib ini orang nama Arab memang. Nuh, Hud, Saleh ini karena terdiri dari 3, kemudian yang tengahnya sukun gitu. Jadi ala kulli hal Muhammad, Saleh, Syu'aib, Nuh, Hud, Saleh ini tidak termasuk mamnu' minas sarfi. Kemudian ada al-mu'annats. Mu'annats Fatimah,
Aisyah. Nama perempuan. Fatimah, Aisyah, wa ghairu dzalik. Baik, selesai di alam, kita masuk ke sifat. Sifat yang pertama yang diakhiri alif dengan nun. Contoh misalnya atsyan, haus. Atsyan diakhiri dengan alif dengan nun, atau jawaan diakhiri dengan alif dan nun. Kemudian ala wazn af'al, akbar, asghar, ism tafdil. Kemudian ala wazn fu'al, dan ini hanya satu, ukhar. Ya, falinnya kali ini. Baik, khalas, ini dia mamnu' min as-sarfi. Setelah ini kita akan belajar bagaimana Oke, baik, itu aja dari video tentang materinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Albi Hazmi. Pertanyaannya itu tadi, kenapa di situ kan ala wazin fi'il yang Ahmad ya? Kenapa enggak af'alu ya? Benar? Ya, maksudnya kenapa nggak wazannya kembalinya ke wazan Af'alu. uh, Nah, karena maksudnya di situ tuh dari kata-kata fi'il. Ustadz, sebelumnya mohon menjawab dulu ya, Ustadz, ya. Apabila kalau salah mohon diperbaiki. Jadi di situ tuh dari kata-kata, maksudnya dari kata-kata fi'il, ya, dari kata-kata fi'il. Maksudnya Ahmad itu dari kata-kata fi'ilnya itu Hamida, ngambil nama-namanya itu dari kata-kata fi'il. Misalnya seperti Zada Yazidu, Yazid itu ngambilnya dari kata-kata fi'il juga, Zada, ya. Jadi di situ ditulisnya Ahmad dari kata-kata Hamidah Yahmadu. Paham, saudara Albi? insya Allah lumayan paham. Kron. Yang kedua belum ya sih? Iya, sebentar. Yang kedua, sebentar, Albi. Untuk pertanyaan yang kedua itu apakah apa namanya? Apakah maksudnya i'rab itu cuman di kata majrur doang ya, bi usmana, di itu doang. Jadi tanda-tanda i'rab di mamnu min as-sarf itu ada 3. Kalau misalkan marfu'un itu tetap dengan dhammah, mansubun itu dengan fathah, dan yang ketiga itu yang tadi yang saya jelaskan, majrurun dengan fathah. Ya, Albi. Oh, tetap jadi nggak selalu mabni fathah ya? Tergantung Enggak, posisinya jadi gitu. benar sekali, saudara Albi. Oke, syukran akhi. Oke, terima kasih Albi atas pertanyaannya.
Afwan Ustaz untuk pertanyaannya ya itu kayaknya kita kurang ini Ustaz. Eh, izin mengulang pertanyaan saya tadi, kan di makalah itu, makalah kelompok saat ini, bagian Sigo Montahal Jumo itu kan di situ setiap jamak taksir yang diakhiri dengan alif dan setelahnya dua atau tiga huruf. Nah, eh, apa saya masih bingung karena di sini setiap jamak taksir yang diakhiri dengan alif, sedangkan di yang afail misalnya kan di situ dia afadil. Nah, sedangkan itu lam, kemudian rosail, madaris, dia kan bukan alif. Nah, jadi apakah memang ini salah tulis atau saya yang salah nangkap gitu? Oke, ini
kata Ustadz Aceng, di akhir dengan alif dan 2 huruf atau 3 huruf. Alif dan merupakan satu kesatuan. Jangan ada jeda dan jangan ambil nafas pada kata alif, jadi tidak keliru memahaminya. Sigoh muntahal jumu memang ada alif dan 2 atau 3 huruf sesudah alif tersebut. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan kembali, maka kita akhiri saja, Ustaz, atau bagaimana? Saya kembalikan kepada Ustadz Hambali. Ya, makasih. Tadi pusing ya sama sifat muntahal jumu tadi waktunya. Jadi ya sifat muntahal jumu itu bagian dari mamnu min saraf. Kita pahami dulu mamnu min sarafnya ya secara makro. Di dalamnya itu ada sifat muntahal jumu. Terkait kenapa bisa begitu ya terserah itu ya yang mendefinisikan ya prinsipnya sifat muntahal jumu itu mengikuti pola-pola yang sudah ada ya. Kadang kita terlalu memusingkan di tataran filosofi satu kata bahasa itu menghabiskan banyak waktu saya kira. Tapi kita fokus pada konteks ya, pada konteks. Orang Indonesia sukanya tuh memusingkan diri pada hal-hal yang nggak perlu di bahasa Arab ini kadang. Jadi begini, saya hanya mengingatkan lagi bahwa pembahasan ini adalah tentang al-asma al-mamnu'ah minas sorof ya. Ini nih hal yang unik karena tanda atau i'rab ya, kita kembali ke i'rab dulu. I'rab dalam bahasa Arab, ya bahasa Arab itu i'rab banget deh gitu ya. Kita salah dalam memahami i'rab maka salah makna. Nah, yang unik itu pada tandanya jar dan khofat itu tuh ada fathah di sana, padahal tanda utama jar atau khofat itu adalah kasroh. Ya, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua di sini. Masih ingat gak nih? Jadi saya ingin mengajak berpikir secara konstruktif gitu dari tangga urutan yang enak gitu ya. Tangga-tangga berpikirnya itu menuju mamnu minas sharaf ini supaya nyambung. Jadi awalnya tuh dari i'rab teman-teman ya. I'rab adalah perubahan akhir kata kan karena ada amil-amil sebelumnya. I'rab itu ada berapa teman-teman? I'rab ada berapa? 4. Ada 4 kan? Ada 4 yaitu i'rab apa? Rofa, nasab, jar, Jar, dan Jazm. jazm ya. Ini ada istilah lain boleh marfo, mansub, majrur atau majzum itu istilah lain boleh juga. Sekarang kita tanya satu-satu. Dalam i'rab rofa itu ada berapa tanda i'rab rofa ini nomor 1? 4. Yaitu ada 4. Doma, Doma, waw, wawu, alif, alif, nun ya, Ustaz. nun terakhirnya atau subutun nun. Ini teman-teman nih harus paham nih ini nih bab pertama sekali dalam memahami nahwu tuh babul i'rab ini nih. Kalau di buku kalau di buku buku Jurmiyah
Ini nih bab 2 ini. Setelah memahami kata tuh memahami i'rab. Jadi misalkan rofa itu ada 4. Domah, wawu, alif, nun. Kita tahu nih domah ya. Alamat utamanya domah. Domah ini kalau misalkan mufrad gitu. Jamak taksir. Oke ya. Kita pakai domah. Misalkan yang mudah adalah doroba muslimun kafiron. Doroba muslimun kafiron. Kita beri tanda domah sebab mufrad ya. Coba misalkan ganti menjadi al-asatidzu. Tetap masih domah ya. Tapi kalau jamak mudzakkar salim, doroba muslimuna kafiron. Enggak lagi pakai domah tapi pakai wawu. Paham ya di sini teman-teman ya? Domah, wawu, alif, nun ya. Rofa tuh semua. Dan nanti akan kita bahas kapkan, tapi ini pembahasannya ya saya hanya mengingatkan aja ya. Pembahasannya udah lalu harusnya di bab Nahwu 1. Setelah rofa paham, kemudian nasab. Nasab ada berapa alamat? 5. Ada 5 alamat. Saya tanya nih, kalau misalkan nggak nyahut artinya absen nih. Coba Nur Anissa, ada berapa tanda i'rab Anissa? Nur Anissa kan absen. Ada 5 Ustadz. Oke, Nur Anissa enggak absen berarti ada, sebutkan Nur Anissa. 5 itu. Fathah, Fathah pinter, alif, iya, kasroh, kasroh, ya sama ya, hasbun nun. ya, dan Hasbun nun. membuang ya, membuang nun. Ini nih tadi tuh contohnya tuh doroba muslimun kafiron. Kita fokus ke kafiron yaitu mansub karena sebagai maf'ul bih ya. Kita beri tanda fathah karena mufrad. Coba kalau misalkan jamak taksir. Doroba al-muslimu at-taliba. Masih juga karena memang fathah itu di samping mufrad jamak taksir juga gitu kan. Kita ganti lagi menjadi misalkan objeknya tuh 2. Kali ini nggak pakai fathah tapi pakai ya gitu kan. Doroba muslimun talibaini. Kita pakai tanda fathah di situ ya. Terus yang i'rab yang ketiga, apa i'rab yang ketiga itu? Tadi rofa, nasab. Apa yang ketiga Randi? Jar. Jar. Syifa Nadia, Syifa Nadia. Ada berapa tandanya Syifa? Huruf jar apa i'rab jar itu? Ya. Syifa hadir ya. Hadir Ustadz. Ya, ada berapa tanda i'rab jar? Ada Jadi, 4 Ustadz. sebutkan berarti. Kasroh, Iya, fathah, iya. domah, Nah, sukun. Aduh. Coba tanda contohnya yang menggunakan domai apa tuh? Misalkan majrur bidomah ada nggak? Ada nggak kira-kira sifat? Jadi dibaca majrur tapi menggunakan tanda domah tuh ada nggak kira-kira? Enggak ada Ustadz. Jadi ada berapa? Ada 3. Apa itu? Kasroh, fathah, sama sukun, jazm. Kasroh, fathah, dan Sukun. Oke, nanti Syifa ini ya baca lagi ya. Sukun nggak ada, adanya itu kasroh ya fathah ya. Oke,
Nah, yang unik tuh kasroh, kemudian ya, fathah. Ada fathah lagi di sini. Ya, di jar itu tandanya 3 kasroh, ya, fathah. Oke. Nah, fathah di sini nih, fathah yang ada di jar ini, fathah yang unik, yang eksklusif. Karena eksklusif itulah ada pembahasan al-mamnu' minas shorof ini gitu teman-teman ya. Ini dari sini nih, dari jar, dari i'rab jar yang di sini, mamnu' minas shorof ini. Jadi kalaunya ada isim mamnu' minas shorof didahului oleh min, tidak lagi menggunakan tandanya kasroh, tapi fathah gitu ya. Jangan dianggap salah, karena biasanya fathah itu kan tandanya mansub gitu kan ya. Tapi di sini lihat, oh ternyata isimnya ghair munsharif ternyata. Oke, pakai fathah gitu ya. Terus yang terakhir, i'rab yang terakhir apa teman-teman? Jazm ya, Sofi Andini. Tanda jazm ada berapa, Sofi? Sofi Andini tuh nggak masuk kan? Ada Masuk ya. Ustadz, Ya ada ada berapa, 2, Sofi? ada 2. Apa itu? Sukun sama hasfu. Iya, pintar. Nah, sukun dan hatfu nih. Hatfu juga terbagi 2 lagi nih di sini mah. Hatfu apa saja? Hatfu nun dan hatfu harfil illat ya. Jadi gini teman-teman, yang rofa sama nasob tadi, yang 2 itu i'rab mapan karena mencakup isim dan fiil. Yang jer ini sama jazm dia miskin karena hanya mencakup, jer itu hanya mencakup isim, kalau jazm itu hanya mencakup fiil saja gitu. Makanya disebut i'rab yang miskin. Apalagi jazm, dia hanya ngomongin fiil mudhari saja gitu. Eh, nah, kita baru kalau ini udah paham nih, ini batu loncatan kita nih untuk memahami sigot lagi. Mamnu' minas shorof ya. Mamnu' minas shorof itu pembahasan atau rincian dari isim yang dibaca jer tapi kok ditandai dengan fathah itu loh teman-teman ya. Yaitu ada 2 secara garis besar tadi tuh. Yang pertama illah wahidah tadi, kemudian illatain wa aksar. Yang pertama banget adalah sighat muntahal jumu nih yang ditanya oleh Yahya. Baru saya masuk ya. Jadi sighat muntahal jumu itu nggak tahu juga tuh teman-teman kelompok tuh definisinya dari mana. Kalau kita lihat di definisinya sih pokoknya yang mengikuti pola wazan, yang itu ada banyak banget sebetulnya. Ada 19 apa ya, cuman yang utamanya 7 yang tadi disebutkan itu. Nah, ada alif. Mungkin yang jadi patokan adalah alif gitu kan teman-teman ya. Pokoknya setelah alifnya itu bisa 2 atau 3 huruf. Nah, nggak tahu nih teman-teman kelompok ini menganggap alif itu huruf akhir. Nggak tahu teman-teman dapat definisinya dari mana juga tuh. Ya, jadi bingung mustamiin juga tuh. Kalau misalkan diakhiri dengan alif, alif yang mana gitu kan. Kalau dilihat alifnya kok ada di tengah. Mungkin alif yang jadi patokan. Setelah alif itu bisa 2 atau 3 huruf ya. Prinsipnya sih mengikuti pola-pola yang sudah ada teman-teman. Jadi ada satu jamak taksir, terus mengikuti pola yang sudah ditentukan oleh ulama, polanya itu ada sekian gitu. Itu jamak, itu istighfar mental jumu. Udah gitu teman-teman. Kalau kita mencari-cari secara filosofis satu akar kata tuh pusing juga lama gitu ya. Padahal esensi kita adalah memahami nahwu secara utuh ya. Kadang kita habis waktunya memahami satu filosofis kata tertentu. Oke, itu
Sigot muntahal jumu, kemudian eh, alam ya, alam dan sifat. Jadi satu garis bawah lagi yang teman-teman ingat, kita tuh mamnu minas sorof ini ngomong tentang isim, sama sekali nggak ngomong fiil ya. Tadi tuh ada kata-kata fiil itu maksudnya nama atau sifat yang mengikuti pola fiil. Kan ada pola fiil af'al, ada pola fiil mengikuti af'al. Nah, ada juga di pembahasan isim. Dalam hal ini ada dua, alam mengikuti eh, apa af'al itu mamnu minas sharaf gitu. Kemudian isim tafdil juga ada mengikuti pola af'al, itu juga mamnu minas sharaf gitu teman-teman ya. Dan mamnu minas sharaf akan lebur, nggak berfungsi kalau ada al atau menjadi mudhof ya, dimudhofkan. Itu hukum mamnu minas sharafnya hilang. Jadi normal lagi ya. Iya, itu seperti saya katakan itu bukan mabni ya. Bukan mabni fathah. Mabni itu kan dari sananya. Ini mu'rab kan kita ngomongin tadi tuh ya. Mau ngomongin i'rab sebetulnya kita itu di sini. I'rabnya tuh tadi i'rab jar ya, i'rab jar. Ditandai dengan fathah. Fathahnya tuh fathah sungguhan ya, bukan fathah uh, muqaddarah gitu. Memang tandanya si jar itu memang fathah gitu, bukan bukan si nasab aja yang punya fathah, tapi jar juga punya nih, tapi dalam keadaan khusus yaitu isim-isim yang mamnu minas sharaf aja ya. Sementara kalau nasab itu yang umum ya, yang isim biasa, yang isim mufrad, isim jamak taksir ya. Ya, baik itu teman-teman semua yang ingin saya sampaikan untuk kelompok ini. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan nih. Saya pengen diskusi langsung aja ke contohnya, teman-teman memahami contoh dari Arab. Saya tuh selalu suka yang off kamera, yang on kamera saya suka. Tapi yang off kamera itu selalu sasaran saya untuk ditanya-tanyai soal i'rab ya. Sofi Andini, Eriza, Alia, dan Siva Nadia, apakah kalian siap? Jadi kita tuh jangan berhenti nahu tuh di tataran konsep ya, hanya definisi dan contoh ya, jangan berhenti di situ. Kita harus mencari konteks gitu. Wah, Sofi baru muncul nih. Baru mau saya tanyain Sofi. Ya Allah ya Robi, Siva Nadia juga muncul. Tinggal Eriza sama Alia nih, oke ya. Eriza sama Arya ingin saya tanyakan nih satu ini tertentu nih. Kelas ini paling cocok untuk membahas i'rab nih teman-teman. Zeng ya. Saya pertama ingin tanya dulu kepada kok cuman Alia sendiri sih yang off kamera. Alia, Alia hadir nggak Alia? Tuh Alia nggak hadir kan? Jadi nggak menunjukkan teman-teman yang ikut Zoom itu
sungguhan hadir gitu loh teman-teman. Ini saya juga punya catatan sendiri, ini absen gitu. Kalau di kelas offline ya, orang yang sudah hadir, tiba-tiba nggak hadir itu parah itu hukumannya. Misalkan nih, Hamam, Usama, misalkan ya Hamam ya, ada di kelas. Hamam izin, izinnya nggak kembali-kembali Hamamnya. Itu tuh parah hukumannya, alias bolos gitu kan. Kalau gitu ya karena ini on semua, apa boleh buat nih? Saya minta tolong eh, kepada kepada Arya dulu deh ya, Arya ya. Arya, coba ini baca ini. Ini ayat Al-Quran ini, teman-teman. Nah, Ustaz, Ya, dibaca dulu ya. iya. Yang pertama aja ya, karena yang kedua, ketiga, keempat disampaikan untuk mahasiswa berikutnya. 6. Kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Iya. Sekarang kulu, langsung saja Arya, sikat. Kulu fi'il amar. Mm-mm. Mabni ala hafdun nun summa amanna ya. Mm-mm. Luar biasa. Failnya dulu, siapa itu? Oh, failnya wal waw fa'il. Ya, Mumtaz. Terus amanna. Mm-mm. Waduh. Amanah itu fi'il madi, naknya nafa'il. Mm-mm. Billah, lanjut ya Ustaz ya. Lanjut, Mumtaz. Itu jar, Allahnya apa teh? Ya, billah itu binya jar, Allahnya itu isim majrur. Mm-mm. Wama, lanjut ya Ustaz ya. Iya. Wanya itu huruf atof. Mm-mm. Eh, Duh, grogi. Wanya isim mausul. Iya. Isi mausul. Tapi boleh lanjut dulu deh. Memang menentukan mak di situ agak susah. Boleh lanjut dulu. Unzila ya Ustaz ya. Heeh. Itu mabni lil majhul. Mm-mm. Hebat, luar biasa. Lanjut Ustaz. Alaina. Mm-mm. Mm-mm. Halo? Ada Ustaz, ada. Iya, iya. Alaina. Ilah ya itu nyambung. Ilahnya itu huruf jar, nanya itu Mm-mm. domir. Mm-mm. Terus Ya, wama naknya itu domir betul jadi apa? jadi ini eh Majrurun biila aja. majrun bila. Iya. Oke, lanjut. Wama unjila ila. Heeh. Wanya itu sama tadi atof ya. Iya. Heeh. Terus berarti sama kayak yang awal ya satu wama unjila ilaina. Iya, iya. Nah, Nah, tinggal terakhirnya aja nih. Ila Ibrahimah. ila Ibrahima ilahnya Mm-mm. huruf jar,
Mm-mm. Ibrahimanya itu Ibrahim berarti isim majrur Iya, majrurnya dengan ila dengan i- fathah ya dengan fathah karena itu tadi masuk apa? Mamnu minas sorof. Nah, yaitu iya, yaitu mamnu minas sorofnya dari tadi apa teh? Isim alam namanya. isim alam luar biasa. Terus Ishaknya, Ismail Ishak Yakubnya. Oh, wa Ismail wa Ishaq ya. Iya, Itu ma'tuf Ustaz. ya ada huruf atafnya ya, maktuf Ya, bi. di fathah. Iya, maktuf bi fathah dan maktufnya tuh kemana gitu. Oh, ke ma'tufnya Ibrahim. Ya, ke Ibrahim. Kebetulan sama semua nih ya, orang asing semua ya, nama asing semua maksudnya. Di sini nih. Kalau ada nama nabi yang Arab, ini lucu nanti bacanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, wa Yaqub. Misalkan wasolihi nanti tuh ya. Ya, jadi tiba-tiba kasro sendiri karena nama Arab ya. Oke, syukron. Luar biasa Arya ya. Yang minta yang perempuan, minta Ainun Nisa. Coba Ainun. Yang kedua nih Nun, ini kebetulan imro'ahnya nih. Ada imro'ahnya. Nama Ustaz. Iya, silakan dibaca dulu. Idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Iya, Id, coba. id, Mm-mm. itu isim ya Ustaz? Eh, sebetulnya itu partikel zorof ya, Oh, Zorof. tapi Isim boleh Zorof. lanjut aja. Zorof. Qalat itu fi'il madi. Mm-mm. Eh, lanjut ya Ustaz. Iya, iya, fi'il madi, Fi'il madi. tanda madinya apa? Kalau tanda madinya itu tak tanis. Itu mah tanda fa'ilnya perempuan, Tanda apanya Ustaz tadi? tanda fi'il madinya. Mabni ala Iya, fathi. fathi. Iya, kolaknya itu di laknya ya. Hmm. Oke, lanjut. Terus imro'atu itu fa'il. Mm-mm. Fa'il. Terus imrona. Lanjut Mm-mm. Ustaz. Mm-mm, lanjut. Imrona itu maf'ul bih. Kalau Maf maf'ul bi, kola itu memang terjemahnya apa? Om berkata. Iya. Imrona itu mm, mudhof ya Ustaz? Nah, kalau ini baru benar. Mudhof. Tapi Terus bukan mudof, tapi agak mendekati mudof. mm, mudhof ilaih Ustaz? Nah, mudof ilaih, tahu nggak mudof ilaihnya kemana?
Mudhof ilaihnya ke imro'ah, imro'atun, Ya, imro'at. benar. Tanda Terus apa itunya? ah Tanda bil tanda fathi. Mudhof ilaih bil fathi. karena Karena mamnu minar sarf. mamnu minas sorof. Mamnu minas sorofnya di mana? Eh tadi tuh yang ini Ustaz yang akhirnya alif sama nun. Isim alam. Isim alam ya. Oke, lanjut. Terus Mm-mm. Robi ya Ustaz. Ini memang agak susah sih kalau udah ke sini. Oke deh, cukup deh. Oh, sudah. Karena ada munada ya. Munada yang dihilangkan ya-nya. Oke, cukup ya, luar biasa. Ini nih Imron. Imron ya, saya fokus ke sini. Ya, ini fiil, ini fa'il. Nah, nggak semua fiil fa'il ada maf'ulnya gitu ya, teman-teman ya. Kola itu kola emang sih ada kadang ada maf'ulnya ya. Kola Allahu Musa. Wa id qala Allahu wa id qala Musa liqaum. Oh, kola itu nggak perlu objek ya. Dia kalau ada kola tuh setelah fa'il biasanya perlu ta'alluq li ya. Qala lak, saya berkata padamu kayak itu qala Musa liqaumihi ya. Makanya ini kok sebut maf'ul lazim ya. Lazim ya Ustaz ya. Makanya kok ada objek, ada maf'ul imronakan ya ini kesandung, nggak selamanya tanda fathah itu mansub. Ya, makanya saya gali di sini ya. Ini nih majrur. Ya, majrurnya karena apa? Karena apa tadi? Sifa. Karena apa tadi? Masih ingat nggak? Majrurnya karena apa nih Imron nih? Sifa. Halo Sifa, dengar suara saya? Karena fathah. Kalau fathah nanti dulu, fathah tandanya. Kita harus tahu dulu konteks konteks dia dalam kalimat sebagai apa dulu gitu. Baru beri tanda fathah. Sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih, kalau mudhof ilaih itu pasti majrur gitu ya. Sifat dia ya paham ya. Kalau ini imro'ah ini kan sebagai fa'il ya pasti marfu gitu ya. Ini Imron sebagai mudhof ilaih pasti majrur. Nah, kali ini kok nggak kasroh? Oh iya, karena dia eh, mamnu minas sharaf alam ya. Alamnya diakhiri dengan alif nun ya. Dan juga ini eh, sabab akhirnya tuh bukan Arab ya, Imron. Oke, udah jam 11.40 nih. Yahya nih, bagaimana? Yahya, lanjut sekali lagi ya. Kita praktek nih. Insya Allah sebentar aja. Ini yang seru ini saya minta tolong. Yahya deh sekarang mah. Coba ya. Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Sukaro. Coba yang Sukaro aja deh. Waktunya sudah habis tapi ya. Sedikit aja deh sampai Sukaro aja ya. Ini 3 aja nih. Wataronya Ustaz dari Iya, iya. wataro fiil mudori fiil mudori marfu Iya. di bit dom marfuun bit domah Luar biasa. muqaddaratun ala
muqaddaratun ala al alif. Ya, luar biasa lah. Summa anas. Ini fa'ilnya dulu cari. Oh, Kalau ketemu wal, fi'il wal fa'ilnya fa'il dulu cari. wal fa'il mustatir. Ya, apa takdirnya? Takdiruhu iya. Bisa juga sih. Tapi dalam konteks ini bukan hiya kayaknya. Iya, sudah paham. Ya, ya, luar biasa. Nah, Lanjut, Ustaz. enggak. Masih satu lagi tadi. Oh, Takdirnya anas. apa tuh? Apa? Takdirnya tadi apa? Oh, takdiruhu kan dia kan fa'il, takdiruhu anta. Ya, anta juga sama ya. Oke. Kemudian anas dia sebagai maf'ulun bih, Heeh. mansub wa alamatun nasbihi al-fathah az-zahirah. Mm-mm. Kemudian sukaro eh Nah, sukaronya nih. sukaro itu artinya apa, Ustaz? Mabok-mabok. Oh, hal. eh Sukaro. Ya, hal ya. Heeh, heeh. Luar biasa ya, ya. Dia hal mansubun hal Ya. dia mansubun Heeh. walamatun nasbihi alif. Ya, alamat nasbinya apa itu kalau misalkan jamak taksir? Hal fathah. Fathah. Fathahnya Muqaddaratun al alif. Qaddara. Iya, oke deh. Ya cukup. Nah, di sini nih meskipun mansub fathah muqaddara al alif, ini nih isim ghairi munsharif gitu ya. Ini nih. Jadi memang isim ghairi munsharif tapi tanda isim ghairi munsharifnya susah juga ini di apa? Nggak tampil juga ya kayak isim biasa. Tapi kita harus pahami ini adalah isim ghairi munsharif ya. Yang yang dari mana ya isim ghairi munsharifnya? Kenapa, Ustaz? Ini isim ghair munsharif ini, Sukaroni. Isim ghair munsharifnya dari mana? Dari yang alif apa ya tadi? Alif Maksur. surah. Nah, Ya, oke. Oke deh teman-teman nih karena sudah habis waktunya. Syukron jazilan ya. Ala husni eh, ala husni mutabaatikum. Insya Allah ya materi ini tidak begitu rumit ya. Hanya teman-teman apa fokus atau mengingatkan kembali tanda-tanda i'rab. Fathah itu tidak selamanya jatuh kepada mansub, tetapi ke jar juga dengan ketentuan yang berlaku tadi. Semuanya tuh ketentuan-ketentuannya itu ketentuan mamnu minas shorof. Semua minas shorof ada banyak jalannya gitu. Ada dari alam dan ada dari sifat gitu ya. Alamnya ada lagi ketentuannya, sifatnya juga ada ketentuannya. Oke, syukron jazilan ya. Bisabab al-waqt qad intaha. Astazin Ustadz Aceh li li unhi hadihi adirasah sad. Haya al-tulab nunhi adirasa bihamdallah wa doa kifatul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.